Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Al-Fatihah untuk saudara dan sahabat kita yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Yang putus silaturahmi, semoga Allah sambung silaturahminya. Amin. Yang rizkinya sedang susah, semoga Allah lancarkan rizkinya. Amin. Rizki yang halal, rizki yang berkah. Amin. Semoga keturunan kita, anak-anak kita adalah keturunan yang soleh solehah, menjadi penolong sunat-sunat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua, keluarga kita, tetangga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kita dengan sunat-sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana silah atau hubungan hati kita dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an kepada orang yang mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya Muhammad, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian ingin menghidupkan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hati kalian, dalam keseharian kalian, di hadapan kalian seolah-olah selalu ada dan selalu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa menghidupkan sunat-sunatku, maka benar-benar telah dia menghidupkanku kembali. Menghidupkan dalam hari-hari kita, menghidupkan dalam hati kita, menghidupkan nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari lubuk hati kita yang paling dalam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala bersabda, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijluhu alladhi yamshi biha wa la in sa'alani la a'tiyannah wa la nista'adani la u'idannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, dengan sunat-sunat Allah, dengan sunat-sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta uhibbah, sampai saya mencintainya. Ingin enggak dicintai oleh Allah? Ingin enggak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunat-sunat Rasulullah. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Tidaklah seseorang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nawafil, dengan sunat-sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta uhibbah, sampai saya mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, ketika saya sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, saya adalah pendengarannya ketika dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan saya menjadi matanya untuk melihat. Wa yadahu lati yabtishu biha, dan menjadi tangannya ketika memegang. Wa rijlahu lati yamshi biha, dan menjadi kakinya ketika berjalan. Dalam hadis qudsi juga Allah mengatakan, idza taqarraba 'abdi ilayya
shibran taqarrabtu ilaihi dira'an wa idza taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa idza atani yamshi ataitu harwalah, rawahu Bukhari. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan, seorang hambaku ketika mendekat kepadaku satu jengkal, maka saya akan mendekat kepadanya satu hasta. Ketika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka saya mendekat kepadanya ba'an. Ba' itu segini. Apa iki jenenge? Napa niku namine? Rentangan tangan. Wa idza atani yamshi ataitu harwalah. Ketika hambaku mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka saya akan menujunya dalam keadaan lari, kata Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan sunat-sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya menjalankan sunat-sunat Rasulullah itu tidaklah berat. Karena dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uridat 'alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Diperlihatkan kepadaku amal-amal dari umatku, baiknya ataupun buruknya. Ya Allah, amal buruk kita pada hari ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal baik kita pada hari ini juga dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari ini dan hari esok dan selanjutnya kita adalah orang yang selalu membahagiakan hati Rasulullah. Uridat 'alayya amalu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Dilaporkan kepadaku amal-amal umatku, amale kulo panjenengan sami, baik ataupun buruknya. Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq. Dan saya menemukan dalam kebaikan dari umatku adalah sebuah kotoran yang diambil dari jalan. Itu termasuk sunat Rasulullah. Ketika melihat kotoran di jalan, lalu kita mengambilnya, kita niatkan untuk menjalankan sunat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjidi wala tudfan. Dan buruk dari umatku adalah bersin yang berada, ingus yang berada di masjid tapi tidak dibuang. Zaman sekarang enggak cuma bersin, kita merokok di dalam masjid. Dan dengan itu hati Rasulullah SAW tersakiti. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amal-amal sunat yang mudah sekali dijalankan dalam sehari-hari kita. Saya tidak akan berhenti dan terus akan mengatakan bahwasanya untuk selalu menggiatkan menjalankan sunat Nabi Agung Muhammad. Mudah sekali. Ketika kita hendak tidur, berwudu terlebih dahulu, maka kita pada laporan kita sedang menjalankan sunat Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berwudu dulu, lalu berdoa menghadap kiblat, duduk menghadap kiblat, lalu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Kemudian membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Fa innahu la malja wa la manja minka illa ilaika. Allahumma inni amantul bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Fa idza mutta fa anta 'alal fitrah. Kalau kamu mati membaca doa ini, maka kamu meninggal dalam keadaan syahid. Wa idza qumta fa anta bi khair. Ketika kamu bangun dari tidurmu, maka kamu bangun dalam keadaan menjalankan sunat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali. Lalu ketika bangun tidur, kita mengambil jiwa kita, lalu membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Berat atau tidak? Berat napa mboten? Apa napa mboten niku? Mboten usah sing agem imamah ngaten niki diomong wong elek. Mboten usah sing agem jubah niku dilakon. Ketika kita tidur menghadap kiblat dengan miring ke kanan menghadap kiblat. Kalau Habib Munzir bin Fuad al-Musawa tidak menghadap kiblat tapi menghadap ke rumah gurunya. Ketika ditanya kenapa engkau tidak menghadap kiblat wahai Habib? Karena dengan guru saya itu saya mengenal kiblat. Karena dengan guru saya itu saya menghormati kiblat. Karena saya dengan guru saya itu saya mengetahui siapa Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidur menghadap kiblat sebelum kita membaca doa itu, kita membaca doa lalu kita tidur menghadap kiblat.
Sudah kita usahakan tidur dengan seperti itu, entah tidurnya ntar bagaimana, kadang model seperti apa, asal kita awalnya tidur dengan seperti itu, maka kalau kita diambil nyawanya dalam keadaan tidur, kita diambil nyawanya dalam keadaan syahid. Mudah atau tidak? Turu kabeh-kabeh jenengan sare napa sokan sare? Sokan nggih. Apa dinan? Apa dalu kepenak apa ora sunat iki? Kepenak lah turu sunat. Mati syahid. Urip dalam keadaan menjalankan sunat. Tangi maca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana, angel apa boten? Angel. Mandan nggih. Nah niku perkara sene gampil sangat menjalankan sunat-sunat Nabi Muhammad. Gampil banget, gampang kok. Nek anu ora apal donga sing wau kula waos bismika Allahumma ahya bismika amut. Wis gratisan gue. Mau dawa nggih? Dawa. Kemudian ketika keluar dari rumah membaca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau sampean keluar dari rumah dengan kaki kirinya lalu membaca doa ini, kamu sudah membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika amalmu di hadapan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita minum membaca bismillah 3 kali. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Niku kata Sya'rawi ngendika selama air masih dalam perut itu orang itu tidak akan menjalankan maksiat. Kepenak napa mboten? Jenengan sok muncul napa mboten ha? Ngunjuke kados niku. Nah, nek ngunjuke kados niku membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbok ngunjuk napa mawon, ngunjuk kopi, ngunjuk napa mawon. Ping 3. Bismillah. Alhamdulillah mawon pun mboten usah dawa-dawa wau. Nek apal alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Dijalan saja jadi dipraktekna. Nek sing gadah ujukan iku coba dipraktekna. Lumayan nih. Langsung ngamal tenan ra. Maos alhamdulillah cukup. Karena dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda ayyakula al-'abdu aklatan fayahmadu 'alaiha wa yashrabu syurbatan fayahmadu 'alaiha. Allah sangat ridho dengan seorang hamba yang minum satu tegukan kemudian dia membaca hamdalah, atau makan satu suapan lalu dia membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nek apal alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Nek dahar maos bismillah. Mangke nek rampung didilatih. Ngoten niku. Ngoten niku. Nek dahar jenengan dilatih. Nate. Nek misale saged dahar sing ora perlu nganggo sendok. Nek bakso karo mie ayam ya nganggo sendok. Tapi yang kira-kira sing mboten ngagem sendok niku dilatih. Niku termasuk sunat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono tok ae jenengan amale dilapor nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jenengan harus nyenengna hatine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum Rasulullah, iki amale fulan bin fulan mau bardahar ngilati jentike. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika menjilati jarinya, Rasulullah menjawab, innaka la tadri fi ayyihi barokah. Karena kamu juga enggak tahu di mana berkahnya. Makanya dijilati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha wal yumit ma biha minal adha falyakulha wala tada' lisyaitani sabila, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada nasi yang jatuh atau makanan yang jatuh dari kamu makan nasinya jatuh atau makanannya jatuh, falyakhudha, dicukut urung 5 menit jare, ambillah. Falyumit ma 'alaiha minal adha atau ma biha minal adha, maka bersihkan kalau ada kotorannya. Falyakulha, maka makanlah.
wala tadak li syaitani sabila. Jangan kasih jalan untuk setan, makan. Karena kamu tidak tahu di mana berkahnya, barangkali berkahnya di situ. Sayyidina Khalid bin Walid ketika menaklukkan Romawi, di mana dikumpulkan para raja-raja Romawi, Sayyidina Khalid bin Walid makan. Kemudian ada salah satu makanannya Sayyidina Khalid bin Walid jatuh. Kemudian dinasihati oleh orang sebelahnya. Orang sebelahnya itu temannya yang baru masuk Islam. Mengatakan kepada Khalid, "Ya Khalid, kamu jangan mengambil makanan itu, karena ini bukan tradisinya orang Eropa. Bukan tradisinya Bani Asfar, bukan tradisinya orang-orang yang mempunyai rambut pirang. Karena dulu Romawi dikuasai oleh Eropa, oleh Romawi, Roma. Roma itu mana? Itali. Kemudian Khalid bin Walid mengatakan, saya tidak akan meninggalkan sunat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun hanya untuk mengikuti orang-orang yang bodoh. Kemudian Khalid bin Walid mengambilnya lalu makan. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus berat? Wong di hadapan kita juga bukan orang-orang kafir. Di hadapan kita sama-sama orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad itu mengatakan seperti ini. Wallahi innaka la hajar. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuk. Wa Allahi innaka la hajar la taduru wa la tanfa. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabaltuk. Kamu itu hanya batu wahai Hajar Aswad. Kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, demi Allah aku ora bakal ngambung kowe. Tapi karena aku weruh Nabi Muhammad ngambung kowe, aku ngambung kowe. Itu karena begitu sahabat benar-benar menjalankan dan ingin selalu menjalankan sunat-sunat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ketika kita keluar ke masjid membaca Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hada ilaik fa inni lam akhrud asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'ah bal kharajtu tiqa ashadik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idani minan nar wa an tudkhilal jannah wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apal nggih? Mangke diapal-apal nang video iki cuplikane. Saudara Nabi Muhammad. Kepenak napa mboten jalan ke sunat Nabi Muhammad? Kepenak. Jenengan dahar pilih. Nek bar dahar niku nek sute dahar maos bismillah. Terus ngagem asta tangan. Karena Rasulullah dalam riwayat Muslim itu ada orang di samping Rasulullah ada orang makan tapi dengan tangan kiri. Kemudian Rasulullah mengatakan kul bi yaminik, makan dengan tangan kananmu. Kemudian dia mengatakan la astati, aku ora tayang. Kemudian Rasulullah mengatakan mastata'ta, kowe ora bakal layak. Akhirnya setruk. Barangkali setruk merganu seneng ninggali sunate Kanjeng Nabi. Langsung setruk dene, ora iso gerak, tangan kanannya enggak bisa gerak. Akhirnya setiap dia makan dan ngapain saja itu pasti pakai tangan kiri karena tangan kanannya sedok wis ora tayang ngene iki. Fama rafa'uhu ila fih, dalam hadis riwayat Muslim. Dia tidak bisa mengangkat tangannya yang kanan untuk khusus untuk makan. Itu dia nggak bisa makan dengan tangan kanan karena bilang di hadapan Rasulullah la astati, aku ratanya mangan karo tangan tengen. Akhirnya setiap dahar nganggo tangan kewe. Contoh sunat Rasulullah kepenak. Jenengan nek dahar tangan kanan apa tangan kiri? Cobi diperhatikan. Nek misale keburu di dahar kagem tangan kewe, ditletekna ditepokna karo tangan. Bagian terbiasa, iki kebiasaan. Nek mam anak kerupuk, iki mam karo tangan tengen, kerupuke kakeh-kakeh karo tangan kewe iki mboten. Nek misale mam gorengan nyeplus lomboknya karo tangan kewe. Ya, mbok krasa mbok ora. Cokan weruh. Nah niku dibiasakake, lho kan kepenak asline mukur misalnya niki gorengan, mam, didahar jenengan gentenan. Sing sabar ora kuwi ngene iya. Kepenak sangat niku.
menjalankan sunat-sunat Rasulullah niku ora siwakan juga, ngagem siwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatan bi siwakin khairun min sabina rakaatan bi ghairi siwak. Satu rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Jangan sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. 4 kali 70 berapa? 4 apa begitu kira? 280 rakaat. Jenengan mau sholat isya? Sholat isya dan jenengan kalau sholat isya dan nyong beda. Nyong 200 kira 80. Dipingna 17 mau jamahan masalahnya. Kira sen. Oke. Siwakan apa mboten jenengan mau? Jenengan mau ora siwakan ora jamahan mungkur patang rekangan. Kula 280 ping 17. Ya kudu pede nggih. Pede iki. Monggo sami sarang-sarang nyenang natine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora perlu kayak kados niki. Iki memang sunat. Rasulullah mengatakan tasammu fa innal malaikata tasawwamat. Agama imamah karena malaikat juga pada imamahan. Rasulullah juga pakai imamah, pakai jubah. Tapi nek niki kan abot jenengan nggih. Abot mboten? Abot nang apa maning nang desa Ruki ana wali songo nang kene iki. Berat iki ana ngono iku. Kayak melakukan sunat-sunat sing kira-kira disenengi nang wong nek weruh. Contoh sunat yang sing kepenak misalnya jenengan salat jamaahan iku Rasulullah mengatakan la tusawwuna sufufakum aw la yuhalifanallahu baina wujuhikum. Rapatkan barisan. Barisane sing rapat sing lurus, ora pating plontong. Nek misale gunane sing kosong diisi. Iku termasuk sunat. Kepenak dong mboten rapat Nabi barisan. Ora kepenak, patire ora gelem. Apa piye kaya wong ngono. Itu padahal sunat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga sering mengatakan saffu sufufakum fa inna tasfiyatas saffi min iqamatis shalah. Rapatkan barisan karena merapatkan barisan termasuk dari sempurnanya salat berjamaah. Niku sunat-sunat Nabi Muhammad. Kepenak napa mboten? Kepenak napa mboten wau sunat Nabi? Jenengan sareng madhep kiblat, maos doa riyin, wudu riyin kepenak mboten? Tangi bangun tidur maos alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur pena nek awan-awan wa ilaihil masir nek turu awan niku wa ilaihil masir nek turu bengi tangi esuk wa ilaihi nusyur tapi nek turu bengi taine jam 09.00 ya wa ilaihil masir ya isen ya turune jam lahir tangine jam 09.00 ya wa ilaihil masir. Nek tangine igun subuh berarti wa ilaihi nusyur. Kepenak napa mboten? Kepenak sangat ya Allah. Nek misalnya agem baju pripun? Awali dengan kanan, lalu melepas baju awali dengan apa? Kiri. Memakai sandal awali dengan kanan, lepas dengan kiri, awali dengan kiri. Masuk ke dalam rumah maos kul huwallah ping 3 kalih maos ayat kursi ping 1 sedurunge mlebet griya. Niku bakal rezekine lancar tenan. Amin sing lakoni urung nggih. Jenengan mangke kondur teng perjalanan maos kulhu ping 3, ayat kursi ping sepindah. Nek kesusul maos inna anzalnahu fi lailatul qadar ping 1. Mangke nembe mlebet assalamualaikum warahmatullahi. Cokan ngoten niku. Masuk rumah dengan kaki kanan. Lepas sandal dulu, ingat-ingat sandalnya dilepas dengan kaki kiri. Masuk ke dalam WC, bacanya apa? Bacanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sebelum masuk WC, dahulukan kaki kiri, keluar dari WC dahulukan kaki kanan, baca apa? Ghufranak. Kemudian orangnya apa lagi? Alhamdulillahi adhaba anil adha wa afani. Ngoten niku. Penang napa mboten? Nek mboten apalan alhamdulillah mlebet teng masjid maos bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waghfirli waftah li abwaaba rahmatik. Keluar dari masjid bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waghfirli waftah li abwaaba fadlik. Penang napa mboten maos niku?
Ya boten apal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Metu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kepenak. Niku sunate Nabi Muhammad, bengi-bengi jenengan dilaporkan amale teng Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad seneng, oh iki kang gian. Mau dare ngilati centik. Bar ngilati centik maos alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ngoten niku, doane ngoten niku Kang. Kang Tarto. Nek boten apa lagi alhamdulillah. Biasanya maos Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Iya, wa qina adzabannar. Ngoten niku nggih. Kepenak napa mboten? Kepenak. Cobi mangke, cobi ngenjang. Ngenjang niku ditulis. Iki nyong wis nglakoni sunat iki tulis jret. Sunat iki tulis jret. Ngesuk nek misale ora berarti disilang iki ora nglakoni. Dadi sedurunge dihisab nang Kanjeng Nabi, diteleng nang Kanjeng Nabi, jenengan wis ngerti dhisik. Nyong wis sadar ya Rasulullah. Sadar tenan kula ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ngendika dalam hadisnya qauma fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izatin faqala ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah yaumal qiyamati urratan ghurlan kama bada'na awala khalqin nu'idu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwala al khalaiqi yuksa yaumal qiyamati Ibrahim alaihi salam ala innahu sayuja'u birijalin min ummati fayuhsabu bihim fayukhadu bihim datal yasari fa aqulu ya rabbi ashabi fa yuqalu li innaka la ta'rifu ma ahdathu ba'dak fa aqulu kama qala al-abdus salih wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim fayuqalu li innahum la yazaluna murtaddina ala aqabihim ba'da ma faraqtahum rawahu Bukhari wa Muslim. Diterjemahake napa mboten? Terjemahke napa mboten? Iki maine wong hafal hadis. Nah niki santri insyaallah nek pun kelas hadis ngapalake kitab Riyadhus Shalihin niki kitabe. Nah, kandel napa mboten? Kandel. Jenengan katose nggih maos samake bae ora kuwaca. Nah, samake bae ora kuwaca. Mulane aja salahna wong alim kadang-kadang kesuh karo wong bodoh kakek ngomong. Yo wong maca samake boratahe kakek ngomong jen. Berat iki. Ya aja salahno ya. Ya aja salahna misale Kang Tarto ana wong nyeket kayu segeleme dhewe. Cok wong nyeket kayu mbewing. Misale cik-cik mana iki Kang Juli nyeket Kang kemplak kemplak tenanan lagi ana wong ora ngerti apa-apa kok ngomong-ngomongna agama macae samake bae ora dunung oh maneh kon ngapalnan jerone ya wis kari melu bae lah niki kitabe diwacane Riyadhus Shalihin dadi iki diwaca apa ki ora ngerti ora ngerti ya Kang Gian jenengan ora bakal ngerti wis sekali melu bae. Nah, mau terjemai. Qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mau'izah. Rasulullah berdiri memberi mau'izah kepada kita. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ayuhan nas, wahai kalian, innakum mahsyuruna ila Allah yaumal qiyamah khufatan urlan. Kalian akan dikumpulkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak sunat dan dalam keadaan tidak memakai sandal. Kama bada'na awwala khalqin uiduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Seperti kami awal menciptakan kita, seperti Allah awal menciptakan kita dalam keadaan apa? Telanjang, tidak dalam keadaan dikhitan, dalam keadaan tidak memakai sandal. Juga kelak kita dibangkitkan dari alam kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu.
Sayyidah Aisyah protes, "Ya Rasulullah, yuk isin." Isin masa dhewek kumpul dalam keadaan telanjang. Isin ya Rasulullah. Ora mikirna isin maning pas wektuku, wis ora mikirna isin maning. Ya Kang Darso, wis ora mikirna ngene batire. Mikirna pikirane dhewek wis bubar. Ya kaya wong misalnya anak gempa, misalnya anak wong giadus mencelat. Sing mencelat ki adalah perawan sing paling ayu sak desa. Kira-kira jenengan sempat deleng apa ora? Hah? Wah iki rezeki iki. Sempat apa ora? Enggak bakal sempat, enggak bakal. Ya sama pada saat itu lebih dahsyat daripada gempa. Dalam keadaan telanjang, tidak memakai sandal, dalam keadaan tidak dikhitan. Ketahuilah bahwasanya orang yang pertama kali memakai baju adalah Ibrahim alaihissalam. Yang pertama kali pakai baju adalah Ibrahim. Tapi dalam hadis lain, tapi saya juga sudah memakai baju. Berarti siapa? Siapa yang pertama kali memakai baju? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku tawadhu karo ramane. Rasulullah tawadhu karo ramane. Masa nyong dhisik ya. Ramane ku kerinan. Nah, Ibrahim kan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati, akan didatangkan orang-orang dari umatku. Kemudian mereka ditarik ke arah kiri, yaitu kemana berarti? Ke neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Rabb, innahum ashabi wa ummati." Mereka adalah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Kita meninggalkan apa yang disunatkan oleh Rasulullah, ya enggak? Apa kita termasuk bagian dari orang-orang yang ditarik ke arah kiri? Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, "Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim." Saya menjadi saksi mereka ketika saya masih bersama mereka. Ketika saya masih hidup, saya bisa menjadi saksi mereka. Kalau mereka benar-benar menjalankan sunat-sunatku, mengikutiku. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba 'alaihim. Ketika engkau mengambil nyawaku, maka engkaulah yang memelihara mereka, yang memperhatikan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Engkau mengetahui segalanya. In taghfir lahum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengampuni mereka, karena mereka ya hambamu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka, itu hambamu. Terserah kamu mau nyiksa atau tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kamu mengampuni mereka, engkau adalah Allah, Tuhan yang maha mulia dan maha bijaksana. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahum la yazaluna murtadina ala aqabihim ba'da ma faraqtahum." Mereka selalu dan selalu masih murtad, keluar dari agama ini setelah engkau meninggalkan mereka ya Muhammad. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang tidak murtad, golongan yang benar-benar menjalankan apa yang disunatkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala apa yang dari tidur kita sampai bangun kita, sampai kita tidur lagi, kita perhatikan yang kecil-kecil ini, agar kita juga mempunyai nasib atau bagian membahagiakan hati Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya pada malam hari ini, dari tadi pagi sampai sekarang, sudahkah kita membahagiakan hati Nabi Agung Muhammad? Sudahkah kita membuat hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagia ketika melihat amal-amal kita? Apakah justru bersedih ketika melihat amal buruk kita lah yang disodorkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam?